Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il yang ditinjau dari berbagai aspeknya, begitu juga dengan isim yang ditinjau dari berbagai sisi, ya. Pada bagian yang terakhir kita akan mengenal apa itu harf atau huruf, ya. Huruf secara bahasa memiliki arti huruf seperti yang kita kenal dalam versi bahasa Indonesia yang memiliki 26 huruf. Sedangkan dalam bahasa Arab kita mengenal ada 28 huruf yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Akan tetapi huruf yang dimaksud di sini bukan setiap huruf hijaiyah, melainkan huruf hijaiyah yang memiliki arti. Contoh, ya, wa dan fa, maka, bi dengan, li untuk, sa akan, ke seperti. Huruf yang dimaksud di sini tidak berarti harus huruf yang disusun dari satu huruf saja, tetapi juga disusun dari dua atau lebih huruf yang memiliki makna. Contoh, min, ila, an, ala, fi. Ya. Bagi pemula, setidaknya harus menghafal dan memahami 3 kelompok huruf. Yang pertama, huruf jar. Kedua, huruf nasab. Dan yang ketiga, huruf jazm. Dikarenakan huruf nasab dan huruf jazm sangat berkaitan erat dengan fi'il, maka kedua jenis huruf ini akan dibahas pada video-video selanjutnya, setelah membahas pola kalimat menggunakan kata kerja atau fi'il. Yang pertama yaitu huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang ada setelahnya wajib dalam keadaan jar atau khafad. Bentuk asal jar adalah kasrah, secara umum kasrah. Ya. Apa saja huruf-huruf jar tersebut? Di antaranya min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, li, ka, mul, dan munzu. Ya. Kemudian juga dilengkapi dengan beberapa contoh. Misal contoh min, minal jinnati wan nasi. Ya. Kemudian contoh dari ila, wa ilas samai kaifa rufi'at. Kemudian contoh dari an, anin naba'il azim. Kemudian contoh dari ala, ar-rahmanu alal arsyistawa. Kemudian contoh fi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian contoh dari rubba, rubba rajulin karimin laqituhu. Sedikit sekali lelaki mulia yang aku jumpai. Sedangkan contoh dari bi, ya, kita dapati dalam Quran surah An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian contoh dari ka dalam surah Al-Baqarah ayat 74, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Kal hijarati. Kemudian contoh dari li dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata lillahi. Kemudian contoh dari mul, ya. Contoh dari mul.
Ma ra'aituhu mudh yaumil ahadi. Aku tidak melihatnya sejak hari Minggu. Kemudian contoh dari mundhu, ma akaltul lahma mundhu sanatin. Aku sudah tidak makan daging sejak setahun. Perbedaan antara mudh dan mundhu hanya berbeda dari sisi waktu. Dari sisi makna, keduanya sama-sama memiliki makna sejak. Sedangkan dari sisi waktu, mudh waktunya lebih dekat, sedangkan mundhu waktunya lebih lama. Ya. Perhatikanlah ayat-ayat dan contoh-contoh di atas. Setiap kata yang didahului dengan huruf jar memiliki harokat kasroh. Selain huruf jar yang disebutkan di atas, ada juga huruf yang termasuk huruf jar, yaitu huruf qasam. Huruf qasam ada 3, yaitu waw, ba, dan ta. Contoh penggunaannya, misalnya, wallahi, billahi, tallahi. Ketiganya memiliki arti demi Allah. Ya. Adapun contoh huruf qasam dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Asr ayat 1. Wal asri, ya, demi masa. Kemudian contoh pada surah Yusuf ayat 73. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Ya, kemudian juga dilengkapi rumus menghafal huruf jar, ya. Misalnya 2 rumus tersebut bisa digunakan untuk menghafal huruf jar. Misalnya yang pertama, bila kalian mimpi lala, ya. Bila kalian min fi ala, ya. Atau contoh yang kedua, ya, rumus yang kedua, Aan bawa piala balik minila, ya. An fi ala ba li ka min ila. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.